Kenapa? Karena kita memang harus bayar. Memang harus bayar. Halo cuy, ada influencer food vlogger yang ingin bayar makanan pakai exposure. Enggak sih, mungkin dia nggak ada niat gratis, cuma ingin dijamu, ingin dispesialkan gitu lah. Tahu kan siapa? Nah, dia minta maaf nih cuy. Kalian juga harus memaafkan. Kita dengerin permintaan maafnya dia. Apakah tulus? Saksikan sendiri. Halo semuanya, aku Magdalena. Dengan rendah hati, di sini aku mau minta maaf atas pernyataanku dalam video podcast bersama Samuel Chris yang akhirnya memberikan kesan negatif dan salah penafsiran banyak pihak di media sosial beberapa hari terakhir ini. Tentu itu semua tidak mewakili bagaimana aku dan tim dalam 8 tahun terakhir ini benar-benar berjuang dengan tulus mendigitalisasi ribuan UMKM kuliner di Indonesia. Maka dari itu, di sini aku ingin menjelaskan prosedur nyata ya bagaimana aku dan tim membuat konten yang telah dilakukan selama ini. Perlu dipahami sebelumnya, untuk bekerja sama dengan media MG Dalenaf ya terdapat dua sistem, yaitu periklanan atau endorsement dan juga review secara sukarela di mana pelaku usaha tidak dipungut biaya apapun sama sekali. Dan di sini aku menjelaskan secara detail prosedur bagaimana kerjasama review sukarela itu dilakukan. Dimulai dari tim MG Dalenaf akan melakukan riset dan kurasi objektif terhadap UMKM yang mau dituju. Kemudian tim MG Dalenaf akan meminta perizinan syuting kepada pelaku usaha baik melalui WhatsApp atau SMS resmi. Begitu pula dengan kunjungan langsung. Tim akan memperlihatkan portofolio media MG Dalenaf. Salah satu instrumennya adalah jumlah followers supaya pelaku usaha tersebut mengerti bagaimana manfaat digitalisasi dari media MG Dalenaf. Dan tahap ini hanya dilakukan untuk meminta perizinan syuting saja. Kemudian setelah mendapatkan izin, aku dan tim akan melakukan review tanpa memungut biaya apapun dan tentunya selalu berinisiatif untuk membayar makanan yang direview. Kemudian konten akan ditayangkan dengan tujuan membantu meningkatkan brand awareness serta penjualan dari UMKM tersebut. Semoga melalui penjelasan ini tidak terjadi lagi kesalahpahaman dan tentunya sekali lagi aku meminta maaf dan pastinya berterima kasih kepada kalian semua yang telah memberikan kritik dan saran yang pastinya menjadi evaluasi untuk aku dan tim. Dan apapun yang terjadi, aku tetap akan semangat untuk membantu mendigitalisasi UMKM kuliner di Indonesia. Gimana sih? Bisa nggak sih kalian kalau minta maaf nih, bikin video minta maaf tapi tanpa adanya pembelaan gitu? Bener-bener minta maaf aja gitu yang tulus kalau udah ngelakuin salah gitu. Bukan ngelakuin salah sih, tapi kayak udah ngasih statement yang menurut banyak orang tuh gak enak didengar gitu, atau ya salah gitu. Ini minta maaf aja, maaf udah memberikan statement yang seharusnya nggak saya keluarkan dan itu seharusnya saya tidak seperti itu, tapi kedepannya saya akan berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Kan enak begitu, tanpa harus ngasih pembelaan, menjelaskan prosedurnya, menjelaskan sistemnya seperti apa. Nggak perlu, nggak usah. Orang netizen nyuruh lu minta maaf karena ingin mendengar lu minta maaf dan mengakui kesalahan. Bukannya lu minta maaf tapi sekalian memberikan pembelaan. Nanti permintaan maafnya jadi percuma. Percaya deh, permintaan maaf diselingi dengan pembelaan akan jadi sebuah hal yang percuma. Lu jadi sia-sia bikin video minta maafnya. Minta maaf aja, gak usah ada pembelaan. Ya lu bilang aja kalau kedepannya akan menjadi lebih baik dan tidak akan mengulanginya. Udah selesai, beres. Gua rasa netizen bakal terima dan respect sama permintaan maafmu. Sayang banget nih kalau begini, tapi ya semoga netizen bisa terima permintaan maafnya. Cuma ada satu kalimat yang menurut gua agak aneh, agak gimana begitu, ketika dia bilang selalu kami tuh berinisiatif untuk membayar. Gini, kalau emang datang ke tempat makan, restoran, kaki lima atau apa, kita sebagai pelanggan tuh nggak harus punya inisiatif untuk membayar. Kenapa? Karena kita memang harus bayar. Analoginya kayak gini, gue datang ke tempat makan, terus gue makan, terus gue mikir, pokoknya nanti gue harus bayar nih biar abangnya seneng. Enggak gitu. Sebelum lu masuk ke tempat makan, di situ tuh seharusnya udah tahu ya, abis makan ya lu harus bayar.
Jadi ketika lu makan tuh bukan inisiatif membayar, tapi emang sebuah keharusan kamu harus bayar. Beda ya? Tolong dibedakan. Tipis, kecil, tapi kalau lu perhatiin lebih detail, itu beda. Inisiatif dan keharusan. Itu loh. Aduh, gimana nih? Netizen, gimana menurut kalian? Agak lucu. Thank you. Bye-bye. Tapi kan yang namanya orang udah minta maaf, ya udahlah dimaafkan ya. Jangan jadi pendendam kita semua. Bye-bye. Nah.